Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guru-guruku yang mulia dan teman-temanku dimanapun kalian berada. Persatuan dan kesatuan, ini yang ingin kita bahas. Oke, secara simpelnya persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu. Berarti artinya apa? Menyatu. Oke, kalau kita lihat konsepnya sesuatu yang menyatu, mengapa? Pasti kan muncul banyak pertanyaan. Mengapa negeri kita yang luas bisa bersatu, menyatu menjadi satu? Dalam buku dijelaskan bahwa persatuan bangsa kita disebabkan karena faktor historis atau faktor sejarah. Kalau menurut pendapat saya, faktor sejarah, kesamaan faktor sejarah yang menyatukan bangsa kita. Oh tidak, justru perbedaan sejarah yang menyatukan kita. Oke, kita lihat model-model kesatuan dan persatuan yang hadir dalam negeri kita. Dulu ketika masih zaman Nusantara, apa modelnya dulu imperium, yaitu kerajaan-kerajaan, di mana di negeri kita hadir berbagai macam kerajaan yang begitu banyak. Dan pertama, kerajaan-kerajaan itu saling kerjasama sehingga tumbuhlah kerajaan-kerajaan yang semakin besar dengan kerjasama tersebut. Itu kan kerjasama berarti kan menyatukan dua atau yang lainnya yang berbeda menjadi satu. Kenapa bisa menyatu? Karena dasarnya bukan masalahnya sudah menyatu, tapi dasarnya adalah ketika kita lihat mereka punya perbedaan-perbedaan. Berarti yang mengatakan bahwa perbedaan justru menjadi faktor pemecah dari persatuan itu salah. Justru perbedaan adalah yang menyatukan bangsa. Oke, ketika dulu masa imperium itu kerajaan-kerajaan, mereka bisa bersatu karena apa? Karena perbedaan. Seandainya kerajaan lain sama semua dengan kerajaan yang lain, pasti mereka akan jalan dengan jalannya sendiri, karena mereka semua merasa, oh kita kerajaan sama aja gitu. Coba kalau tidak berbeda, seandainya seperti itu, tapi ternyata berbeda. Karena dengan perbedaan, oh kerajaan ini punya ini, kerajaan ini bisa ini, wah kebisaannya berbeda nih, kepunyaannya berbeda nih, akhirnya mereka saling interaksi. Nah, interaksi itu yang memunculkan persatuan. Karena dengan pendekatan ini berbincang dengan ini berbincang dengan ini, dan terus berbincang secara berkepanjangan menjadi persatuan. Itu model pertama, yaitu imperium. Terus setelah itu perkembangan kesatuan persatuan itu muncul di negeri kita itu. Yang kedua adalah Hindia Belanda. Hindia itu Indonesia maksudnya kan, yang terletak di dekat-dekat yang ada di Hindia lah. Nah, benua. Terus Belanda negara asing gitu masuk dan membaur menjadi satu. Hindia berbeda, padahal berbeda. Kenapa menyatu? Ya karena perbedaan yang menyatukan. Indonesia atau waktu itu disebut Hindia itu mempunyai kekayaan yang begitu melimpah. Belanda tidak punya. Makanya Belanda datang dan bersatu bersama kita. Kenapa bersatu? Ya karena perbedaan. Lalu selanjutnya setelah itu barulah muncul. Setelah itu kan diusir dari imperium, masa kerajaan menghilang, terus penjajahan menghilang. Setelah itu baru muncullah kemerdekaan. Kita lihat kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan deh, 28 Oktober 1928, pemuda bersatu. Kita lihat
Kenapa bisa bersatu? Karena mereka sadar bahwasannya setiap dari kita mempunyai perbedaan. Oh, Indonesia atau dulu masih Nusantara namanya mempunyai ratusan bahasa. Indonesia mempunyai 17.504 kurang lebih pulau dan beribu macam budaya yang muncul dalam negeri kita, dalam Nusantara kita. Sehingga dengan perbedaan itu mereka saling ingin tahu, oh seperti apa sih budaya yang ini, seperti apa suku yang seperti ini, seperti apa. Akhirnya mereka dari satu saling mencari tahu, bercabang-cabang dan menyatu. Bagaimana caranya kita bisa berdiri dalam tonggak kemerdekaan? Yang pertama dengan persatuan. Jadi hal yang paling inti dalam persatuan dan kesatuan itu bisa muncul bukan karena persamaan nasib ketika kita dahulu, tapi justru karena perbedaan nasib, perbedaan historis. Apakah kalau dibilang kita dijajah dengan negara yang sama? Iya, memang dengan negara yang sama, tapi apakah dengan orang yang sama juga? Misal Belanda mengirim tentara ataupun pasukan yang seperti apa ke Indonesia, itu kan pasti tentaranya banyak ya kali, tentaranya satu dicicipin jajah yang ini kan enggak, pasti berbeda-beda. Pengonsepan berpikirnya pun muncul perbedaan, makanya muncul budaya yang berbeda-beda gitu. Dan dahulu juga kan tadi kerajaan juga berbeda-beda, makanya muncul budaya yang berbeda-beda. Makanya pada saat 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda menyatukan. Nah ini baru Persatuan Kesatuan yang pertama kali berdiri dalam tonggak dalam tonggak Indonesia gitu, menjadi latar belakang utama lah istilahnya. Setelah itu baru 17 Agustus 1945 proklamasi kami bangsa Indonesia. Nah, bangsa pun muncul karena apa? Karena suku-suku yang banyak yang begitu beragam perbedaannya. Coba seandainya satu suku saja, mungkin sebutnya bukan bangsa Indonesia, kami suku Indonesia. Tidak bakal ada sesuatu persatuan. Kalau emang dari semuanya, misalnya dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, semuanya punya perbedaan, makanya menyatu menjadi bangsa Indonesia. Coba seandainya semuanya sama, sukunya sama, itu di setiap pulau bisa dipastikan bahwa akan saling menjatuhkan, karena semuanya udah sama. Pada hakikatnya sesuatu yang besar dan sama semua, pasti ada satu orang ataupun beberapa khalayak ramai ingin menonjolkan dirinya. Oh enggak, walaupun kita sama, justru dia bakal jadi perbedaan. Walaupun kita sama, tapi kita lebih hebat dari pulau yang lain. Misalnya sama semua, sukunya suku Jawa, enggak, Jawa kita lebih hebat dari Jawa mereka. Nah, kalau kita kan berbeda-beda, sehingga pola pikirnya muncul berbeda-beda, dan tidak mungkin lah kalau misalnya saling membanggakan. Ayo suku Jawa punya ini, kita lihat suku lain, suku apa, Sunda kayak apa lah yang lainnya, mereka juga punya kelebihan masing-masing, sehingga suku Jawa yang mengatakan lebih hebat belum tentu secara mutlak bisa dibenarkan gitu kan. Nah, coba jika seandainya semua sama, itu bisa saja secara mutlak bisa dikatakan benar karena sukunya sama, tapi yang bisa ini cuma suku ini. Makanya persatuan muncul karena perbedaan, itu yang paling penting. Terus sekarang menjadi suatu semboyan yang dahsyat yang kita kenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika itu yang berarti berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kan berbeda-beda tapi tetap satu. Jadi berarti kan yang menyatukan kita adalah perbedaan. Lantas kalau yang
yang secara historis seperti demikian. Nah, secara sosial seperti apa gitu. Secara sosial itu landasannya kan ini Pancasila ya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, rakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan landasannya adalah yang nomor 3, persatuan Indonesia. Bagaimana Indonesia bisa bersatu padahal pulaunya yang begitu banyak? Oke. Kalau misalnya persatuan, nah ya kita lihat intinya lah, otaknya dari bangsa Indonesia, hatinya dari bangsa Indonesia. Indonesia memiliki sistem republik ya, negaranya. Jadi republik, landasannya demokrasi, gayanya demokrasi. Maka dari itu negara yang demokrasi berarti kan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Berarti hatinya adalah rakyat. Dan akalnya, otaknya adalah pemerintah. Sehingga jika ingin Indonesia mempunyai persatuan kesatuan yang dahsyat, persatuan Indonesia yang ada dalam Pancasila nomor 3, ya maka dari itu kita harus selaraskan kedua, yaitu bukan rakyat yang harus patuh terus menerus mengikuti pemerintah, tidak. Rajanya adalah rakyat, hatinya. Raja dari tubuh adalah hati. Akal bisa berbicara banyak, mulut bisa berbicara banyak. Karena apa? Karena hati. Saya tidak serak dengan ini. Aku memunculkan pemikiran, aku memunculkan pembicaraan. Maka dari itu yang paling inti itu adalah rakyat. Ketika rakyat memunculkan satu rasa tersebut yang kita kenal dengan nasionalisme, memunculkan suatu rasa. Maka dari itu rasa nasionalisme kita curahkan sebenar-benarnya, sehingga nanti bakal muncul kebijakan-kebijakan yang mensupport dari akal. Siapa tadi akalnya atau otaknya? Itu pemerintah. Pemerintah berarti tugasnya memberikan kebijakan yang mensupport rakyat. Nah, demikian itu muncul persatuan kesatuan. Misal kalau misalnya pembangunan hanya dalam satu titik, kita lihat Indonesia luas. Titik yang lain bagaimana? Tidak adil berarti kan? Nah, kalau ketidakadilan pasti bakal merusak persatuan dan kesatuan. Karena kalau tidak adil pasti bakal muncul keirian satu dengan yang lain. Enggak, masa dia doang? Berarti dia yang lebih istimewa, berarti tuh. Maka dari itu kebijakan ya harus kepada semuanya, seluruhnya. Pembangunan pun harus kepada seluruhnya. Dan rakyat ya tugasnya adalah saling bahu-membahu, saling berinteraksi. Bagaimana ingin mendapatkan persatuan kesatuan? Ya saling cari tahu. Agama yang lain seperti apa sih? Jadi sehingga kita bisa memunculkan terus suku yang lain tuh seperti apa gitu kan. Bermacam-macam tuh. Nah, kita cari tahu sehingga kita bisa memunculkan apa yang kita munculkan itu toleransi. Terus juga ya boleh ada yang merasa lebih hebat kalau ingin muncul persatuan dan kesatuan. Jawa adalah suku terhebat. Tidak boleh mengatakan demikian. Karena apa? Karena kita tidak tahu suku yang lain, siapa tahu lebih hebat. Dan ketika kita merasa lebih hebat, ternyata suku yang lain banyak yang lebih hebat, ya kita bakal diserang. Akhirnya saling serang menyerang, sehingga tidak ada yang namanya persatuan. Maka dari itu ya hidup harmonis, berjalan seperti air mengalir. Dengan cara apa? Mulailah dari diri kita sendiri, tanamkan dalam hati, munculkan sikap toleransi, sehingga kita punya negeri yang punya visi ke depan yang dibangun dari generasi-generasi, maupun baik itu generasi muda maupun generasi tua, sehingga ketika semua selaras berjalan menjadi satu kesatuan,
akan mudah sekali Indonesia mendapat kemenangan.